Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para milenial, kita bertemu kembali dalam program Milenial Belajar. Milenial Belajar, belajar terus sampai benar, sampai pinter. Saudara-saudara, sebelum lebih jauh memahami hukum tata negara, saya akan berikan pada Anda beberapa slide berikut ini. Silakan. Nah, dari situ, dari slide yang sudah Anda lihat tadi, maka kita bisa mengenali bahwa ada 3 kata yang perlu didalami. Yang pertama hukum, yang kedua tata, dan yang ketiga negara. Ini penting untuk kita mendalami lebih lanjut materi-materi karena nanti kita akan berkenalan atau memahami berbagai hal yang berkenaan dengan persoalan-persoalan di seputar hukum, tata, dan negara. Saudara-saudara, apa itu hukum? Dalam bahasa yang paling sederhana atau dalam terminologi sederhana, hukum adalah serangkaian aturan yang dipergunakan untuk mengatur, membuat suasana menjadi nyaman, membuat situasi menjadi tertib, membuat kehidupan menjadi nyaman. Ini yang paling penting dari makna hukum. Demikian pula tata. Tata pada hakikatnya adalah mencoba untuk menyelaraskan, mengharmonikan, menata di mana posisi misalnya buku, di mana posisi misalnya laptop, di mana posisi misalnya pena dan sebagainya. Semua harus ditempatkan pada tempatnya sesuai dengan porsi dan ruang yang tepat untuknya. Nah, negara adalah satu entitas yang memiliki karakter, memiliki kondisi objektif yang tentu berbeda antara satu dengan lainnya. Secara umum seperti itu. Tentu saja terminologi yang basisnya definisional, Anda bisa menemukan istilah-istilah yang dikemukakan oleh banyak ahli tentang itu. Anda bisa melihat dalam slide-slide berikut ini. Bagaimana para milenial? Sudah memahami kan beberapa ahli tadi berpendapat? Sekarang kita mulai dari awal. Memahami hukum tata negara tentu saja kita akan memulai dari istilah. Istilah hukum tata negara ini ada dipergunakan oleh beberapa negara dengan bahasa yang berbeda-beda. Bahasa Belanda itu mengenalnya dengan staatrecht. Jadi stat ini negara, recht itu dianggap sebagai terjemahannya adalah hukum. Jadi hukum tentang negara, hukum negara. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, hukum yang mengatur persoalan kenegaraan. Itulah stadrecht. Nah, stadrecht ini nanti akan terbagi dua. Ada yang rumerisin, ada yang inheresin. Ini adalah bicara tentang negara dalam arti yang lebih luas, sedangkan inheresin membicarakan negara dalam arti yang lebih sempit. Luasnya seperti apa? Luas itu ya bicara negara dalam perspektif yang lebih makro. Bagaimana relasi antar lembaga negara, bagaimana relasi kelembagaan, bagaimana hubungan-hubungan dan sebagainya. Sedangkan kalau yang dalam arti yang lebih sempit, dia membicarakan tentang bagaimana bekerjanya organ-organ kenegaraan dan sebagainya. Ini sebetulnya pembedaan-pembedaan yang diberikan oleh para ahli agar kita lebih mempermudah. Tapi pada hakikatnya atau pada intinya membicarakan hukum tata negara adalah membicarakan tentang negara. Bagaimana cara kita mengelola dan mengurus negara.
Itu kata kuncinya. Nah, selanjutnya setelah kita memahami dalam perspektif bahasa Belanda, sekarang kita lihat Prancis. Prancis dia mempergunakan istilah droit constitutionnel. Constitutional. Sama sebetulnya dia hanya membicarakan tentang hukum tata negara, tapi ada juga yang menambahkan dengan droit administratif. Ini lebih bicara soal bagaimana mengatur administrasi kenegaraan. Rumpunnya sama, rumpunnya hukum kenegaraan, tapi kalau ini bicara basisnya adalah konstitusi, sedangkan droit administratif ini basisnya adalah administrasi kenegaraan. Jadi negara ini berjalan secara administratif dengan aturan-aturan hukum yang tegas mengatur bagaimana cara negara itu dijalankan. Nah ini ya, ini menurut Belanda, ini menurut Prancis. Sekarang yang selanjutnya menurut Inggris. Ini adalah constitutional law. Constitutional law. Hukum yang berkaitan dengan konstitusi karena konstitusinya dia menjadi dominasi di dalam pembicaraan atau pembelajaran yang terkait dengan hukum tata negara. Konstitusional maknanya bukan berarti dia harus konstitusi yang berbentuk tertulis, karena nanti kita akan dalami lagi konstitusi dalam materi-materi pembelajaran hukum tata negara selanjutnya akan kita telusuri. Ada yang bersifat tertulis, ada yang bersifat tidak tertulis. Tapi itu nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita mengenal saja dulu bahwa ada istilah constitutional law yang ini dipergunakan oleh masyarakat atau para pembelajar berbahasa Inggris yang artinya adalah hukum yang berbasis pada konstitusi. Atau juga ada yang mempergunakan istilah state law. Ini adalah sama seperti Stadrecht gitu. Kalau ini state law yang membicarakan tentang hukum-hukum kenegaraan. Hampir sama sebetulnya, hanya mempergunakan terminologi atau istilah-istilah yang berbeda. Nah kemudian selanjutnya di Jerman itu ada yang namanya Verfassungsrecht. Verfassungsrecht, kemudian juga ada yang disebutnya Verwaltungsrecht. Kalau Verfassung ini sama seperti ini, kalau Verwaltung sama seperti state law. Sama sebetulnya sama. Ini hanya istilah-istilah yang dipergunakan untuk mengenali mata pembelajaran hukum tata negara, atau dalam bahasa yang lain ini adalah istilah-istilah yang kita pergunakan untuk mengenali apa itu hukum yang berhubungan dengan kenegaraan. Para milenial mempelajari hukum tata negara itu asik. Mempelajari hukum tata negara itu sangat menyenangkan sebetulnya. Kenapa? Karena kita akan membicarakan negara dengan segala dinamikanya. Dengan segala hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Mulai dari lembaganya, kemudian orangnya, kemudian cara bekerjanya, sampai dengan hal-hal yang berkenaan dan timbul dari relasi antara lembaga, orang, dan aktivitasnya. Itulah kita akan mempelajari yang berhubungan dengan hukum kenegaraan. Nah, karena sifatnya hukum kenegaraan, maka dia akan berlaku secara dinamis. Dia akan bergerak sesuai dengan keinginan warga masyarakatnya. Sehingga ada hukum tata negara yang dipergunakan pada hari ini, atau disebut dengan hukum tata negara positif, dan ada juga hukum tata negara yang sudah pernah berlaku pada masa sebelumnya, atau kita menyebutnya sejarah hukum ketatanegaraan, atau juga kita bisa mempelajari hukum-hukum tata negara yang akan dipergunakan pada masa-masa berikutnya, atau itu yang dikenal dengan proyeksi hukum ketatanegaraan, atau rancangan-rancangan hukum ketatanegaraan. Saya kira itu sebagai penghantar awal. Nanti ada beberapa slide yang bisa Anda saksikan setelah Anda memahami pandangan awal ini. Ya, menurut saya Anda akan menikmati betul materi hukum tata negara ini. Dan untuk lebih lengkapnya tentu saja saya menyarankan dengan sungguh-sungguh saudara-saudara membaca berbagai literatur, baik yang dikeluarkan oleh
bagian hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Lampung maupun literatur-literatur hukum tata negara yang ditulis oleh para guru besar atau para akademisi dari berbagai kampus. Ada bukunya Prof. Jimli Asidiki, ada bukunya Prof. Nikmatul Huda, ada bukunya banyak lagi yang lain. Banyak guru besar yang menulis tentang hukum tata negara dan saya kira itu patut dijadikan sebagai literatur Anda untuk mempelajari hukum tata negara. Saya kira demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh para milenia. Sampai bertemu dalam pertemuan dan pembelajaran berikutnya. Milenia belajar, belajar terus sampai benar, sampai pinter.